Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I'm Dian Zulfani Rahma with the name 214110404082. And on this occasion, I will present material about Rasul Ulul Azmi for the mid-semester in the English for Young Learners course. And now, welcome to our class everyone. So how are you today? Oh, thank God, my well remain in good health. Okay everyone, so our material today is Rasul Ulul Azmi. And before this, kalian pasti pernah mendengar kata Rasul ya. Jadi Rasul itu apa sih? Rasul merupakan seseorang yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Okay, the first Rasul is Prophet Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi pertama yang diangkat oleh Allah sebagai rasul. Namun kaum Nabi Nuh itu dikenal sebagai kaum yang sangat hina. Mereka itu menyembah berhala dan juga patung yang mereka buat sendiri. Kurang lebih selama 950 tahun Nabi Nuh itu berperang dan berdakwah, tetapi hanya mendapat 100 pengikut yang mau beriman kepada Allah. Hingga tibalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa banjir yang sangat besar. Namun sebelum itu Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu yang begitu besar untuk membawa seluruh pengikutnya. And not a single one survived kecuali para pengikut Nabi Nuh dan juga Nabi Nuh yang telah menaiki perahu tersebut. And the second Rasul is Prophet Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai Rasul Ulul Azmi karena beliau itu memiliki kesabaran dan juga keberanian dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yaitu selamat ketika beliau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Selain itu, Nabi Ibrahim juga menghadapi cobaan dan juga ujian yang sangat berat, termasuk ketika beliau diminta untuk mengorbankan putranya yaitu Ismail, dan ini menjadi dasar kurban bagi kaum muslim. Okay, the next Rasul is Prophet Musa alaihi salam. Prophet Musa itu diangkat sebagai Rasul Ulul Azmi karena kesabarannya menghadapi Raja Firaun yang pada saat itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Namun, atas izin Allah, Prophet Musa selamat dari berbagai kekejaman Firaun dan dapat hidup untuk menyebarkan ajaran Allah. Salah satu mukjizat Nabi Musa yaitu ketika beliau melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Selain itu, tongkat Nabi Musa juga dapat membelah lautan, dan membelah lautan inilah menjadi cara Nabi Musa dan juga para pengikutnya selamat dari kejaran Firaun. The next Rasul is Prophet Isa alaihi salam. Nabi Isa dikenal dengan keberaniannya dalam menyampaikan ajaran Allah meskipun dihadapi dengan penolakan dan juga perlawanan. Beliau menegakkan keadilan dan kebenaran serta mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Nabi Isa merupakan salah seorang nabi yang lahir tanpa ayah. Beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa yaitu ketika bayi beliau sudah bisa berbicara, and then membuat burung dari tanah liat dan juga selamat dari penyaliban akibat pengkhianatan dari pengikutnya, kemudian diangkat ke langit oleh Allah. Dan and the last Rasul is Prophet Muhammad SAW. Beliau mendapatkan banyak sekali cobaan dalam menghadapi kaum Quraisy. Beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Prophet Muhammad SAW yaitu Al-Quran, and the second, beliau juga dapat membelah bulan, and the last one, beliau mengalami perjalanan malam atau Isra Mi'raj, dan selama perjalanan tersebut beliau bertemu dengan beberapa nabi dan juga malaikat, kemudian menghadiri pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah untuk sholat 5 waktu. Okay, let's review our discussion today. So, what did we discuss earlier? Yes, that's right, about Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi is someone
yang menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat manusia. There are 5 Rasul ulul azmi, namely Prophet Nuh alaihi salam, Prophet Ibrahim alaihi salam, Prophet Musa alaihi salam, Prophet Isa alaihi salam, and the last one Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's all the learning today. Hopefully useful. Thank you for your attention. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.